Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Riri Rengganis, SSHUM, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, beserta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Atasnya, kita telah tuntun dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Huda, NIM 22030174025. Saya dari kelas PM 2022E akan menjelaskan materi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi muda serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang kami pelajari sekarang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selalu berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bersosial. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada pada tempat atau lingkungan tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh-puluh tahun lalu dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga saat ini. Perkembangan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya bahasa Indonesia, yakni pada momentum Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Setelah terbentuk pada tanggal tersebut, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Soewandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD. Bahasa Indonesia telah dikenal oleh khalayak umum yang merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan telah berkembang di antara rakyat Indonesia. Keberadaan bahasa Melayu dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Pada saat itu, para pemuda masih mempermasalahkan mengenai sebutan bahasa untuk Persatuan Bahasa Indonesia. Kemudian, salah satu dari para pemuda tersebut, yakni M. Tabrani, mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal itu pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Prospek bahasa Indonesia di masa mendatang berpotensi menjadi bahasa internasional. Potensi tersebut juga berdampak besar dalam penggunaan bahasa Indonesia yang lebih sederhana, sehingga dapat mempengaruhi minat dan ketertarikan bangsa lain untuk mempelajari bahasa Indonesia. Penunjang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ialah bahasa Indonesia mempunyai dasar hukum yang legal, yakni UUD nomor 24 tahun 2009.
Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan KBBI, Tata Buku Bahasa Indonesia, serta Pedoman Umum Peristilahan Indonesia atau yang biasa disebut dengan UPI. Sehingga dengan adanya hal-hal tersebut, upaya internasionalisasi bahasa Indonesia sudah seharusnya dapat direalisasikan, menimbang bahwa bahasa Indonesia sudah memenuhi syarat yang memadai. Apabila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang tengah saya pelajari, bahasa Indonesia seringkali digunakan sebagai bahasa pendidikan, yakni bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran baik secara lisan maupun tulisan. Serta dengan menggunakan bahasa dalam media pendidikan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, terutama menciptakan rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.